Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di video panduan penggunaan e-learning 2020 Universitas Ahmad Dahlan. Baik, di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk memberikan penugasan kepada mahasiswa kita. Saya asumsikan Bapak Ibu sudah berhasil login dan berada di halaman dashboard. Sekarang kita akan masuk ke halaman perkuliahan. Di menu sebelah sini ada perkuliahan saya, kemudian arahkan ke mata kuliah Bapak Ibu dan kemudian diklik. Saya saat ini ingin masuk atau memberikan tugas di pertemuan pada mata kuliah software testing dasar. Baik, setelah masuk ke halaman sesi perkuliahan, kita dapat menambahkan penugasan menggunakan tombol tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Kalau misalnya di tempat Bapak Ibu belum ada tombol ini, pastikan di sini tombol ini berwarna merah ya. Kalau tombol ini berwarna hijau, ada tulisan hidupkan mode ubah, Bapak Ibu bisa klik. Baik, untuk menambahkan sebuah tugas atau di dalam e-learning disebutnya sebagai assignment, kita bisa klik tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Kemudian di sini di aktivitas kita pilih assignment dan kita klik tambah. Kita tunggu sejenak, akan ada halaman untuk detail tugasnya. Ini sudah muncul ya Bapak Ibu. Kita isi saja misalnya tugas pertama. Nanti bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan kebutuhan Bapak dan Ibu untuk nama tugasnya. Tugas pertama software testing. Silahkan kerjakan tugas ini dan unggah sebelum waktunya habis. Ya, ini deskripsinya. Jadi di sini adalah nama, di sini deskripsi. Tampilkan deskripsi di halaman kursus. Ini kalau misalnya kita klik, nanti tulisan ini akan muncul di halaman kursus yang halaman sesi tadi ya, sesi pertemuan. Kemudian kalau misalnya tugasnya kita itu ada file yang perlu diupload, kita bisa mengeklik sebelah sini. Seperti yang tadi cara uploadnya, kita bisa telusuri. Kemudian kita pilih file tugasnya, kita open. Kemudian kita upload this file. Nah, filenya sudah terupload. Ini sifatnya sunnah. Jadi kalau misalnya tugas Bapak Ibu kebetulan tidak membutuhkan file untuk diupload, tidak menjadi masalah. Kemudian di sini ada tanggal-tanggal penting. Availability maksudnya adalah ketersediaan atau jangka waktu penugasannya. Izinkan kiriman dari, berarti tugas ini kita buka mulai tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jam, menit sekian. Ini bisa kita aktifkan, bisa tidak. Kalau misalkan tidak, berarti sejak kita simpan nanti akan banyak mahasiswa yang sudah bisa mengunggah filenya. Tapi kalau kita aktifkan, berarti kita bisa menjadwalkan kapan tugas tersebut dapat diunggah atau dapat dijawab oleh mahasiswa. Dan ini adalah due date-nya atau deadline-nya, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jam dan menit sekian. Bisa diaktifkan, bisa enggak juga. Kemudian di cut off date ini adalah tanggal dimana mengizinkan mahasiswa untuk tetap bisa mengupload tugas, hanya saja ada label terlambatnya. Misalnya di
due date ini saya kasih tanggal, jamnya misalnya jam 23 ya, jam 11 malam. Kemudian di sini adalah jam 5 sore misalnya, atau jam 12 siang. Ketika ini aktif dan aktif, berarti mahasiswa tidak bisa mengunggah file di lebih dari jam 23 atau mengunggah jawaban dari tugas ini lebih dari jam 23 pada tanggal 22 Agustus. Namun lewat dari jam 12 siang tanggal 22 Agustus, mahasiswa masih bisa mengunggah jawaban, hanya saja ada label terlambatnya. Jadi itu yang membedakan antara cut off date dan juga due date. Dan ini adalah pengingat saja untuk kita memberikan grading ya. Dan ini fitur ini bisa kita aktifkan, bisa kita nonaktifkan. Jadi kalau misalnya kita tidak aktifkan keterlambatannya, berarti mahasiswa tetap bisa mengunggah terus. Tergantung kebijakan Bapak Ibu masing-masing. Kemudian selanjutnya adalah submission types atau jenis pengumpulan tugasnya. Untuk jenis pengumpulan tugas itu ada dua macam. Mahasiswa bisa mengirimkan berupa berkas atau file, dan juga bisa mengunggah melalui teks, atau bisa teks daring, berarti teks langsung di dalam halaman e-learning. Bisa dua-duanya juga. Misalnya ini kita akan menggunakan pengiriman berkas. Ada jumlah maksimum berkas yang bisa dikirim, kita bisa atur. Kemudian batas unggahnya, ini juga 3 MB, karena maksimal 3 MB ya, kita bisa mengurangi juga. Kemudian jenis berkas yang diterima. Jadi untuk tugasnya kita bisa memilih jenis berkas yang diterima dengan mengeklik tombol pilih di sini. Nah, di sini misalnya ada, kita bisa centang all file untuk semua berkas diterima. Misalnya jawaban dari tugasnya sifatnya adalah dokumen. Kita menginginkan mahasiswa mengupload DOC atau DOCX, bisa kita klik dokumen file. Terus Word misalnya, atau PDF saja misalnya. Dan kita simpan perubahan. Baik, untuk submission tipe pengiriman berkas seperti itu. Sedangkan untuk tes daring nanti ada opsi untuk batas katanya bisa diberikan maksimal, misalnya maksimal 500 berarti nanti sampai 500 huruf, nanti tidak bisa lebih dari itu mahasiswa dalam mengetikkan jawabannya di laman e-learning Wadah CID. Katakanlah kita membuat tugasnya diterima dengan pengiriman berkas. Pengaturannya seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah mengenai nilai. Nilai bisa kita atur antara skala dan juga poin. Ketika menggunakan poin berarti ada nilai maksimumnya. Misalnya nilai maksimumnya 100, berarti nanti kita bisa memberikan poin dari 1 sampai 100 pada setiap mahasiswa yang mengunggah tugasnya. Kemudian kalau misalkan sudah, bisa kita klik simpan dan kembali ke kursus. Ya, tugasnya sudah muncul. Tugas pertama, software testing. Silahkan kerjakan tugas unggah sebelum waktunya habis. Ya, mungkin untuk memberikan tugas sampai di sini dulu. Ini mahasiswa juga sudah bisa mengunduh. Dan untuk bagaimana nanti penilaiannya akan kami jelaskan dalam video yang lain supaya tidak terlalu panjang. Semoga memberikan manfaat bagi semuanya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.